Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, sebelum kita mengetahui azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan, kita harus mengetahui tentang pengertian dari azas hukum. Jadi, azas merupakan unsur penting sebuah peraturan hukum. Azas menjadi dasar atau petunjuk dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan undang-undang harus berorientasi pada azas-azas hukum yang telah digariskan. Azas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Paul Scholten menguraikan azas hukum sebagai berikut. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Paul Scholten, itu bahwa peranan azas hukum sebagai meta kaidah yang berkenan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Azas hukum ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fondasi hukum dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. G.W. Paton memberikan definisi azas hukum adalah a principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law, yang artinya azas adalah suatu alasan yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum. Nah, lebih lanjut oleh Paton menjelaskan bahwa azas merupakan suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Dengan adanya azas hukum, dapat diketahui bahwa hukum bukan sekadar kumpulan peraturan belaka, tetapi mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Azas-azas itu dapat berupa nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Azas-azas itu juga merupakan titik tolak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas hukum tersebut bersifat abstrak, dan ketika azas hukum tersebut dikonkretkan dalam kehidupan masyarakat, akan berwujud suatu peraturan. Jadi teman-teman, seringkali kita tidak mengetahui bahwa azas dan norma itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan menjelaskan perbedaan antara azas dan norma. Berikut adalah perbedaan azas dan norma. Yang pertama, azas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak. Nah, sedangkan norma merupakan aturan yang real atau nyata. Yang kedua, azas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. Yang ketiga, azas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Yang keempat, azas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum nyata, sedangkan norma hukum adalah hukum nyata itu sendiri. Berikut adalah fungsi azas hukum. Nah, azas hukum itu diuraikan oleh Ahmad Ali yang membagi fungsi azas hukum ke dalam beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi taat azas atau konsisten. Yang kedua, fungsi mengatasi konflik. Yang ketiga, fungsi rekayasa sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksud untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, Van der Vleisse itu membagi azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam dua jenis, yaitu azas-azas formal dan azas-azas material. Jadi azas-azas formal adalah azas tujuan yang jelas, azas organ atau lembaga yang tepat, azas perlunya pengaturan, azas dapat dilaksanakan, dan azas konsensus. Sedangkan azas-azas material ada azas terminologis dan sistematika yang benar, azas dapat dikenal, azas perlakuan yang sama dalam hukum, azas kepastian hukum, dan azas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. Nah, jadi azas-azas sebagaimana yang diuraikan oleh para ahli tadi
itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Azas-azas tersebut terdapat di pasal 5, yaitu pertama, azas kejelasan tujuan. Yang kedua, azas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat. Yang ketiga, azas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang keempat, azas dapat dilaksanakan. Yang kelima, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, azas kejelasan rumusan. Dan yang terakhir, azas keterbukaan. Kemudian, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan azas-azas yang harus tercemin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, azas pengayoman, azas kemanusiaan, azas kebangsaan, azas kekeluargaan, azas kenusantaraan, azas Bhinneka Tunggal Ika, azas keadilan, azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, azas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir, azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan azas-azas yang tadi dijelaskan, peraturan perundang-undangan juga dapat berisi azas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Antara lain dalam hukum pidana, misalnya azas legalitas, azas tiada hukum tanpa kesalahan, azas kebinaan narapidana, dan azas praduga tak bersalah. Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain azas kesepakatan, kebebasan berkontra, dan itikat baik. Di samping itu juga teman-teman, dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan juga perlu diperhatikan azas lex superior derogat, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, azas lex specialis derogat legi generali, yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Yang ketiga, azas lex posterior derogat legi priori, itu peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sama.